Oke, ya gue ulangin dikit ya. Jadi ini kita udah join bareng Gunrock, DOP, content creator, salah satu filmnya Yowis Band 1 dan 2. Terus mungkin sedikit intro aja kali ya kenapa kita bikin temanya yang ini karena banyak banget yang setiap hari tuh nanyain gimana caranya pengen jadi DOP, terus apa aja yang dikerjain oleh DOP, kerja dengan sutradara tuh kayak gimana. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol sih hari ini soal itu. Mungkin sebelumnya gue pengen tahu dulu sih kayak lo pertama kali kenalan sama seni rekam-rekam itu gimana sih ceritanya? Oke, seni rekam-rekam. Iya. Jadi, gue sebenarnya kecelakaan sih, dalam tanda kutip ya. Kecelakaan tertarik dengan dunia audiovisual. Awalnya dulu gue di Jogja tahun awal 2000-an ya. Ini ketahuan banget nih umur gue. Awal 2000-an, gue tuh kuliahnya dulu di seni rupa. Di seni rupa, nggak ada hubungannya sama audiovisual lah waktu itu. Terus waktu itu ada reuni SMA gue kan. Nah, bapak kos gue itu punya handycam, udah tua ya. Handycamnya itu udah nggak bisa dicas baterainya kan, waktu itu masih zamannya video 8 VH itu. Makin ketahuan nih umur gue. Nah, dipinjemin. Terus ya udah gue bawa ke reunian SMA gue kan. Terus gue waktu itu belum tahu nih kaidah pengambilan gambar yang benar itu seperti apa. Ya udah gue shoot aja, gue rekam. Terus waktu itu kebetulan gue udah mendalamin untuk editing. Jadi gue cara ngambil gambar itu gue belum tahu. Tapi editing secara teknis gue udah ngerti. Udah mainan After Effects dulu awalnya gue seneng, selain seni rupa, seneng juga gue suka bikin animasi 3D. Tapi belum merambah ke untuk produksi audiovisual. Nah, gue bikin tuh video reuni teman-teman gue tuh. Nah, gue tunjukin ke dosen gue nih, Pak, saya bisa ini bikin video kayak gini. Nanti kalau kita ada acara, nanti saya bikinkan dia. Wow, gue diketawain dong. Video apaan nih? Gempa bumi. Gue ngambil gambar, ada miring-miring gitu kan, candid angle, gerak terus kan. Ya udah, mulai dari itu gue diketawain. Gue bukan drop, bukan terus males lagi, tapi gue belajar waktu itu, otodidak dulu kan, cara mengambil gambar itu biar yang pertama biar enak dulu, harus gimana teknik ngambil gambarnya, apa harus pakai tripod, terus handheld nggak boleh terlalu rusuh. Terus kemudian gue akhirnya pindah kuliah, gue sampai pindah kuliah ke ISI waktu itu, gambar broadcasting. Terus ya sambil kuliah, gue sambil biasalah agak nakal gitu kan, tanda kutip nakal, nge-side job. Bukan nge-side job sih, ya maksudnya sambil kuliah sambil nyari part-timer bikin video buat waktu itu ada TV lokal Jogja TV. Nah, gue bikin untuk konten buat mereka juga, terus bikin untuk kalau dulu kan di Jogja kan, selain Bandung kan, Jogja juga salah satu industri musik kan. Nah, mereka kan kampus-kampus sering ada live anak-anak kampus ngeband gitu kan. Kan ada multimedianya tuh. Nah, gue juga itu di pengambilan gambar untuk live perform mereka kan, gue waktu itu juga nge-handle untuk produksinya gitu. Cuman itu waktu itu gue belum ngerti gimana filmmaking yang bener, gue belum ngerti. Gue kuliah juga gue sampai masih meraba-raba lah untuk broadcasting itu workflow-nya seperti apa. Tapi kalau ke filmnya, gue waktu udah di Jakartanya, gue hijrah ke Jakarta itu tahun 2008 ya. Nah, 2008 gue mulai waktu itu masuk di PH dulu kan awalnya. Di PH apa tuh, Mas Gun? Ditawarin, nah gue kenapa? Di PH apa waktu itu pertama kali ke Jakarta? Waktu itu namanya Serenity. Dan gue sebenarnya waktu itu masih banyak kerjaannya di post house. Gue motion graphic artist sama 3D juga. Dan karena gue sebenarnya nggak terlalu betah. Gue waktu itu pengennya nyarinya di Jakarta itu
yang bisa kerja di lapangan. Gue lebih senang dikerja di lapangan ya orangnya. Dan waktu itu ke Jakarta dapat tawarannya di Post House karena sesuai dengan portfolio gue, ya udah. Tapi ya gue balik lagi, gue orangnya agak nakal, side joban. Gue dapat side joban bikin project buat komersil gitu. Awalnya gue masih ngeraba-ngeraba orang produksi yang bener gitu gimana sih untuk bikin iklan gitu kan. Dan gue masih nanganinnya di Post-nya tapi di visual effect waktu itu. Jadi gue kalau di produksinya gue sebagai visual effect supervisor lah istilahnya. Tapi gue ngerasa kayaknya gue lebih untuk productionnya langsung, ngedirect tim kameranya kan. Ya gue akhirnya gue nggak langsung involved di production gede waktu itu. Waktu itu gue iseng-iseng bikin video sketch, komedi sketch gitu buat teman-teman gue. Gue kan juga lumayan aktif nih di sosial media tuh. Waktu itu lagi booming ini Foursquare. Foursquare tau ya? Lu udah pernah pakai Foursquare belum? Udah. Karena udah sempat ngalamin pakai Foursquare kan. Nah, waktu itu gue bikinin video sketsa Foursquare sama teman-teman gue. Jadi tahunnya waktu itu gue masih pakai handphone tuh. Untuk produksinya belum punya mirrorless, belum punya DSLR. Nah, gue upload di YouTube. Nggak viral banget sih, tapi banyak yang nonton. Video sketsanya nggak tahu masih ada apa nggak di YouTube. Terus gue dikontak sama Christian Sugiono yang punya MBDC. Nah, dia support gue tuh untuk bikin sketsa komedi tapi yang lebih proper, dikasih budget untuk sewa alat-alat syuting yang benar kan. Terus itu juga belum untuk produksi ke film ya, jadi belum bisa dianggap bahwa gue nge-DP lah istilahnya di situ. Baru kemudian gue kan juga sambil bikin konten, gue share di sosial media. Gue juga aktif di beberapa forum, salah satunya Digital Sinematografi Indonesia atau DCI dulu namanya, DSLR Sinematografi Indonesia. Nah di situ gue banyak share karya-karya gue. Akhirnya tahun 2015 kalau nggak salah ya, Dewan Kesenian Jakarta bikin satu proyek omnibus namanya Jakarta Colorful in Love. Nah itu proyek omnibus 6 director, salah satunya Wisnu Kucing tau ya, Mas Wisnu, yang rock and roll itu filmnya. Gue waktu itu ngedirect juga nge-DP. Ngedirect juga nge-DP. Itu di filmnya Kucing, di filmnya Kucing atau film lo sendiri atau di filmnya Kucing tuh? Si Wisnu maksudnya? Gua film sendiri. Jadi ada 6 director kan. Oh, termasuk lo? Wisnu Kucing yang gambar itu. Oke. Ini sama Rudi Satria kan. Nah, gua judulnya Rendezvous waktu itu. Tapi gua upload di YouTube apa enggak ya, lupa gua. Ntar gua cari deh. Nah, waktu itu gua masih gamang nih. Gue masih melihat bahwa profesi director itu masih profesi di perfilman yang paling keren gitu lah buat gue. Nah, karena di project ini sama Dewan Kesenian Jakarta ini cukup diberikan budget yang gede lah istilahnya untuk produksi. Jadi gue bisa bikin tim yang serius gitu kan. Gue produksi ya banyak belajar dari situ. Dan disitulah gue istilahnya itu apa ya? Jadi poin dimana gue di sini tuh nggak bisa nih kalau harus dua-duanya, harus ngedirect juga harus nge-DP, bisa pecah kepala gue. Kayaknya passion gue emang di nge-DP karena gue ngelihat hasil ya. Terus gue agak malu juga gue untuk ngedirectnya nggak bisa fokus di situ karena kan ternyata ya director fotografi itu kan dia kan bagian dari satu tim besar kan ya. Iya. Kerja kolaboratif yang teamworknya itu benar-benar emang dituntut untuk communicating skill yang bagus. Dan ada banyak divisinya kan di situ kan. Gua nggak bisa yang ini karya gua doang nih, ini harus gini nih, gua harus komunikasinya bagus nih. Nah waktu itu ya gua ngerasa kalau gua harus membagi dua fokus, nge-DP dan nge-direct, nggak bisa nih. Akhirnya setelah belajar dari itu gue lebih pengennya sampai sekarang ya akhirnya lebih ke DP passionnya. Oke. Gue juga nggak kebayang sih bro kalau harus ngedirect sama nge-DP di saat yang sama tuh udah
mumet banget kepala pasti, gue nggak kebayang. Tapi kalau waktu masih di MBDC ya, waktu masih sama MBDC, gue yang bikin sketsa yang pendek-pendek sih masih oke, masih aman. Nggak terlalu pusing untuk, kan kalau DP kan harus benar-benar dari awal mendesain untuk visualnya kan, harus benar-benar involve lah. Maunya director seperti apa, jadi kita juga harus komunikasi sama divisi-divisi lain kan. Kalau gue bikin sketsa ya simbol-simbol doang, gue tim waktu itu cuma 6 orang paling banyak, masih bisa lah. Tapi begitu gue dilibatkan dalam satu produksi omnibus sebegitu banyak orang, berapa orang ya waktu itu? 30 atau 35 orang itu waktu itu buat gue tim yang gede banget. Pecah sendiri juga. Nah, ini kan kita lagi udah ngebahas ini nih, fungsi dan peran DP. Mungkin lu boleh ceritain nggak sih ke teman-teman nih di sini, fungsi dan peran DP itu sampai mana sih? Apa aja yang dikerjain sebenarnya sama DP gitu? Oke. DP mungkin bagi sebagian teman-teman yang baru mulai belajar, sekarang kan industri konten udah ngehits banget kan ya, untuk platform kan kita udah diberikan kemudahan. Kita bisa, kalau dulu kita mau bikin film ya untuk screeningnya kan harus ke bioskop atau ke Kineforum kayak gitu kan. Sekarang kan kita bisa upload di YouTube, bahkan kalau mau juga bikin film diupload di TikTok juga bisa kan. Cuman kalau gue sih ya, DP itu nggak yang sekadar bisa pegang kamera, yang penting bisa nyalain kamera, bisa pasang kamera angle-nya di sini, framing, udah nggak cuma kayak gitu. Tapi dari awal si DP dia menerima naskah, dia udah involve di situ tuh, dari penerima naskah sampai dia post production involve semua seorang DP, karena DP kan ikut menentukan untuk desain visual dari sebuah film kan. Looknya mau dibawa kemana, moodnya mau dibawa kemana. Nah kalau director kan dia pasti punya angan-angan yang ya luar biasa banget kan. Dia udah mimpinya filmnya tuh liar banget lah. Cuman kan belum tentu seorang director kan ngerti gimana execute-nya kan. Gimana dia ngerti bahwa pakai lensa ini bisa merepresentasikan visual storytelling seperti ini. Kamera ini tuh bakal lebih dapat untuk pengambilan gambar seperti ini. Kamera ini bakal dapat untuk pengambilan gambar seperti ini kan belum tentu. Nah, seorang DP tugasnya, makanya dari awal dia yang pertama dia teknis tentu harus tahu kan. DP teknis harus tahu. Yang kedua, visual storytelling itu harus paham banget tuh. Dan DP kan seorang leader ya, dia kan bagian dari tim yang besar. Kalau di sinematografi, seorang DP itu jadi tim leader sebuah tim kamera departemen, dan itu ada beberapa bagian lagi tuh. Kalau yang biasanya kan ada departemen pencahayaan, terus kadang kalau lebih ada yang bagian pengambilan gambar ribet-ribet lagi, ada grip departemen. Nah, seorang DP dari awal waktu dia menerima naskah, dia udah harus tahu nih filmnya mau dibawa kemana, terus kemudian dia berkomunikasi sama director, sama divisi-divisi lain yang bakal ikut juga menentukan arah film ini, looknya mau dibawa kemana kan, juga dia harus mengkomunikasikan semua biar satu arah gitu kan. Sampai post house-nya juga si DP sebaiknya kalau di film ikut terlibat untuk looknya itu biar nggak meleset, nggak melenceng, harusnya ke sini, jangan sampai meleset ke arah lain gitu. Dan di produksi juga seorang DP juga harus jadi seorang problem solver kan. Walaupun ya produksi yang benar kan dari awal kan semua kan udah dianalisa nih kemungkinan terburuknya kan misalnya kan. Tapi kan bisa jadi waktu produksi ada aja halangannya kan. Nah, si DP ini harus bisa nih waktu Reki nih waktu Reki ngambil gambarnya arahnya ke sana nih. Ternyata waktu syuting arah ke sana ada misalnya ada bangunan, ada tukang bangunan lagi ngelas misalnya, lagi kerja di situ, dan kita nggak bisa nyuruh dia pindah atau problem-problem lain lah. Nah, dia harus bisa jadi seorang problem solver juga di situ, dan komunikasinya juga harus benar dengan divisi lain, dengan director terutama kan.
Gitu sih buat gue. Nah, gue tuh pengen tahu deh kalau DP nih ya, mungkin teman-teman juga pengen tahu juga kalau dari awal sampai akhir tuh gimana sih cara kerjanya dari di calling gitu. Misal lo di calling, terus abis Oke. di calling apa yang lo lakukan gitu. Abis itu ngapain? Nego harga Kalau pastinya. oke, udah di calling kan berarti udah deal tuh. Waktunya udah deal, budgetnya udah deal. Oke, berarti yang pertama sih gue pasti baca dulu naskah atau storyboard. Nah, gue pelajarin tuh dari situ. Kalau misalnya naskahnya berupa naratif film, gue biasanya highlight dulu nih. Gue cek scene-scene penting. Misalnya ada pengambilan gambar yang emang dia bakal menentukan look film ini mau ke arah mana. Terus kemudian ada teknik-teknik pengambilan gambar yang membutuhkan equipment khusus atau tata pencahayaan yang khusus. Nah, gue highlight semua itu. Gue catat. Nah, gue bikin requirement untuk membuat look film seperti ini itu mau butuh apa aja. Nah, gue habis itu baru biasanya assign tim dulu kan. Kalau udah gue bakal butuh tim key grade misalnya kan, butuh lighting berapa orang untuk bikin kayak gini. Terus kalau misalnya udah itu kan biasanya gue ngajuin konsep lagi nih, ngajuin dari kan sebagai DP kan juga dia harus jadi eksekutornya si sutradara kan. Nah, gue bikin desain nih pengambilan gambarnya seperti ini untuk scene ini, untuk scene ini nanti ada kamera movement seperti ini. Nah, gue propose nih ke director nih, dan gue diskusiin sama tim yang lain juga. Nah, itu deh, itu gue juga pengen nanya. Ini sering banget ditanyain, pertanyaan klasik sih sebenarnya. Tapi banyak yang belum tahu. Menurut lo pembagian tugas DP dan sutradara tuh kayak gimana? Jadi ya, sebenarnya yang nentuin yang ngedesain shot itu DP atau sutradara nih, menurut lo? Oke. Sebenarnya kalau yang punya angan-angan luar biasa tentang filmnya kan pasti kan si sutradaranya kan. Dia pasti udah punya gambaran visualnya mau seperti apa. Cuman kan dia belum tentu ngerti teknis sampai sedetail itu kan. Yang kayak yang gue bilang tadi, kayak kamera ini bakal bikin look seperti ini. Misalnya mirrorless nggak bisa untuk film action, karena kalau mirrorless kan kalau di panning atau suspense cepet kan pasti bakal ada yellow efeknya kan. Mungkin kan sutradara nggak ngerti sampai sedetail itu kan. Nah, kalau buat gue ya, dan sepemahaman gue, untuk sebagai eksekutor dari angan-angan sutradara itu ya otoritas si DOP ini, dan itu harus emang benar-benar dikomunikasikan dengan baik dengan si sutradara. Makanya seorang DP juga dia harus punya, yang pertama tadi communication skill yang bagus, dan yang kedua attitude. Jadi walaupun lu punya konsep yang oke banget, yang bagus banget menurut lu, ini dengan teknik gambar begini bisa menghasilkan visual storytelling yang cakep banget nih. Tapi kalau dia attitude-nya, cara menyampaikan konsep lu ke sutradara nggak bener, ya percuma juga. Mungkin juga bakal nggak diterima juga gitu. Terus kalau begitu di produksi, kalau misalnya ada perdebatan, misalnya nih si DP kan pasti udah present nih di awal nih waktu pre-production meeting sama sutradara, dan udah disetujui sama sutradara. Tapi waktu production si sutradara, lo ini harusnya gini, padahal kita udah inget banget nih waktu awal kan tujuan kita kan harusnya gini, harusnya ngambil gambarnya gini. Nah, kita harus ya saling jadi pengingat aja. Kita harus bisa saling ngeriman aja, ini harusnya arahnya kayak gini nih. Tapi kalau otoritas untuk pengambilan gambar ya harusnya sih lebih banyak di DP ya. Gitu sih menurut gua. Nah, lu pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Misalnya lu ngerasa banget nih, ini kurang shot banget. Ini harus ada banyak shot yang diambil lagi, tapi direkturnya ngerasa cukup. Lu pernah nggak ngalamin kayak gitu, dan biasanya lu kayak gimana nanganin itu? Oke. Pernah dan sering. Tapi kalau di produksi yang benar kan ada yang namanya kan shortlist nih ya. Nah, shortlist itu kalau gue ya biasanya gue kasih ke director dulu nih. Ini nih, jadi adegan shot-shot penting yang harusnya diambil itu gue catat nih, jangan sampai ada yang miss nih. Nah, paling nggak dari shortlist ini gue bisa
report nih ke director nih, ini shot yang ini belum keambil nih. Tapi kalau misalnya kayak yang lu bilang shortlist udah keambil kok, ternyata director udah bilang cukup, ya kalau gue sih kita coba komunikasiin lagi, remind lagi. Mungkin nggak kalau dengan shot yang nggak ada di shortlist itu bakal tercapai tujuannya untuk filmnya itu visual storytellingnya dapat apa enggak dengan tanpa shot yang seharusnya ada diambil. Nah itu harus komunikasiin dulu. Tapi kalau misalnya masih bisa istilahnya di cheating ya, gue kadang diam-diam aja ngambil misalnya ada satu pengambilan gambar yang harusnya kayak cutaway atau insert yang yang ada di shortlist, itu kan masih bisa gua ambilnya itu diem aja gitu loh. Jadi nggak harus nunggu Astrada calling kita untuk standby, tapi kita bisa ngambil dulu gitu. Jadi ya kayak yang shortlist yang mungkin kita bisa ambil sendiri tanpa harus menunggu callingan dari Astrada dan lain-lain. Itu mungkin gue bisa coba antisipasi, kita ambil duluan deh. Jadi nanti misalnya si sutradara udah bilang cukup, ini udah keambil gitu loh. Iya. Gue pernah ngalamin itu sih. Gue pernah ngalamin ketika udah nge-shoot gue ngerasa cukup, tapi ternyata pas di editing ada footage yang ternyata diambil diem-diem kayak lo gitu. Diambil diem sama DP-nya. Terus kayak pas di editing gue ngelihat, wah ini ternyata guna juga ya akhirnya. Jadi mungkin itu juga, itu mungkin salah satu tipsnya kali ya buat kayak kalau ada insting lo sebagai DP tuh emang kadang harus cepat juga di lapangan. Oh iya, sama satu tip nih, kan ada kadang yang talent itu dia kalau mungkin talent yang masih baru kali ya. Jadi waktu kamera belum rolling, waktu rehearse dia bagus banget nih actingnya. Tapi begitu udah rolling berantakan. Nah kadang kita sebagai DP dituntut ini nih, yuk latihan yuk. Sebenarnya belum direkam tapi kita rekam aja, kita colong rekam aja. Kadang itu director juga kadang nggak aware tuh kayak gitu. Jadi kita kasih tadi udah diambil tuh yang tadi latihan bagus tuh. Nah kadang kayak gitu kita intinya harus main tuh kayak gitu. Itu sering terjadi di iklan sih ya. Di iklan tuh lebih sering terjadi tuh kayak gitu. Bener. Soalnya kalau di film kan lebih persiapan lebih panjang. Kalau di iklan karena pendek, jadi gue juga sering ngalamin tuh kayak gitu tuh. Tapi film juga sekarang juga cepet-cepet ya. Syutingnya kadang cuma 2 minggu, pre-production cuma 3 bulan, gitu kan. Nah terus lanjut nih yang tadi nih soal alur kerja lo nih, alur kerja DP sorry. Berarti kan abis dari deal kayak lo ngajuin, yang pertama kali lo ajuin tuh lo ajuin harga tim lo atau ajuin peralatan lo dulu? Setelah tadi ngebaca skenarionya bareng-bareng itu. Oke, kalau gua bareng sih, harga tim sama alat yang dibutuhin. Jadi kalau misalnya salah satu bisa dikompromis ya, kadang kan masih kita kan ya bukan kadang sih, sering terjadi harus mengkompromisasikan mana yang bisa di take out, timnya misalnya dikurangin tapi equipmentnya kita bisa tambahin. Nah seorang DP juga dituntut untuk itu skill manajerial kayak gitu tuh. Jadi misalnya syuting film ini waktu gua reki nih, gua kan waktu reki kan biasanya kan waktu sebelum pengambilan gambar kan ada namanya reki kan. Nah, DP kan pasti bikin frame blocking dulu tuh. Nah, kadang bisa terjadi misalnya ya, satu film itu cuman di-shoot pakai satu lensa doang atau 2 lensa doang nih. Kan banyak tuh film-film layar lebar di Hollywood tuh cuman di-shootnya cuman pakai satu lensa. Kemarin juga Roger Deakins bikin 1917 itu cuman pakai 2 lensa, 32 sama 40 kalau nggak salah. Nah, itu kan kita kalau misalnya punya manajerial yang bagus, bisa tuh misalnya lensanya cuma sewanya satu doang, tapi kita bisa nambah timnya. Nah, makanya kalau gua bisa bareng kalau selama punya seorang DP punya manajerial skill yang bagus. Jadi lo ngajuin budget buat alat sekaligus ngajuin buat untuk tim gua bisa barengan. Oke.
Nah, ini kan abis itu lanjut nih, misalnya abis step itu biasanya kan ke PPM tuh, bedah script bareng-bareng, kayak script conference. Adalah script conference itu kan ya buat teman-teman itu proses dimana semua kru ngumpul duduk bareng di meja panjang, abis itu kita baca script bareng-bareng, setiap scene duduk sutradara ngasih tahu visinya kayak gimana, abis itu diskusi tuh bareng-bareng. Nah, di titik itu, di titik script conference, apa sih tugasnya DP tuh ngapain biasanya? Oke. Di script conference atau kadang bareng sama reading ya. Kalau seorang DP kan gue balik lagi tadi, dia ikut menentukan untuk desain visual dari film itu kan, looknya mau kemana kan. Nah, di script conference seorang DP pasti dia sama sih yang gue lakukan tadi. Jadi kayak yang misalnya gue masih nerima awal skrip, gue highlight gitu kan. Tapi kalau di script conference kan, gue udah ketemu sama tim-tim lain kan. Kalau gue waktu masih awal nerima naskah kan, itu kan gue nge-highlight sendiri tuh, poin-poinnya mana yang penting nih. Tapi kalau begitu di script conference, gue bisa discuss langsung tuh sama, misalnya sama tim artistik, nah sama art directornya, gue bisa diskusi nih, oh kalau misalnya gue pakai lighting kayak gini, kayaknya cocok kalau lu untuk propsnya warnanya kayak gini, catnya, artnya kayak gini. Terus nanti gue bisa juga diskusi sama orang wardrobe ya, lu kayaknya cocok nih kalau bajunya, kostumnya warnanya kayak gini, gue lightingnya lampu kayak gini, nanti kontras cahayanya juga gue bisa main kayak gini. Nah, di situ dituntut seorang DP untuk skill berkomunikasinya yang bagus, gitu. Nah, biasanya terjadi nego-nego tuh yuk. Artnya maunya gimana, DP-nya maunya gimana, sutradaranya mau gimana. Tapi ya itu pentingnya tuh, pentingnya script conference memang itu sebenarnya kan. Ya, dan di situ kita juga ilmu negosiasinya tuh berperan tuh di situ. Maksudnya kadang kan kita dihadapkan, bukan kadang lagi, ini sering produksi budgetnya mepet tapi angan-angan sutradara gitu banget kan, luar biasa banget kan. Nah, mungkin gue juga seorang DP juga harus kadang harus ngalah nih. Oh, ini kalau misalnya dimaksimalin di propsnya, dikerenin, tapi alat gue nggak usah wah-wah banget, kayaknya ini bakal jadi production value yang lebih oke daripada gue sewa alatnya yang misalnya anamorphic atau red cam, tapi terus kasihan anak-anak art nanti nggak bisa maksimal kerjanya. Nah, gue harus punya kemampuan untuk itu bernegosiasi dan ya apa ya istilahnya kalau orang Jawa itu tepos seliro, tenggang rasa gitu. Oke. Nah, abis itu kan biasanya tadi lu bilang ngajuin alat tuh, alat-alat yang lu butuhin. Nah, kalau lu tuh tipe DP yang kayak lu harus nge-shoot dengan kamera ini atau enggak? Atau lu ngikutin projectnya? Pemilihan alat nih. Oke. Kalau gua tergantung waktunya, tergantung budget. Tergantung budget, tergantung waktunya. Enggak sih, sebenarnya sih kalau budgetnya oke ya, gua biasanya tanya dulu nih untuk budget kita gimana nih, budget wise apa enggak nih. Kalau misalnya on budgetnya tight banget, gue ya harus mau dikompromi kan. Nah, tapi kalau misalnya gue dikasih kesempatan untuk explore lebih karena ada budget yang oke, ada budget waktu yang oke tadi, gue sih lebih suka kalau alat yang gue pakai itu alat yang bisa pertama memudahkan gue untuk produksi, yang kedua untuk post production juga si editor juga bisa lebih lebih ruang bekerjanya itu lebih lega gitu loh. Jadi misalnya sekarang kan kita dimudahkan dengan teknologi 4K kan misalnya. Nah, mungkin dengan kamera 4K selain gua bisa memudahkan untuk pengambilan gambar, misalnya nih, sebenarnya ini bukan contoh bagus ya, tapi misalnya nih gua dikasih tahu sama si Astrada gua misalnya, ini nanti, atau si produser gua, ini nanti si talent ini syutingnya nggak bisa lama-lama nih, misalnya dia cuma 5 menit misalnya, udah harus jalan lagi nih misalnya ke set lain misalnya.
Nah, gue bisa manfaatkan ini kamera gue kan bisa 4K atau bahkan 6K atau mungkin kalau dikasih budget buat sewa yang 8K misalnya kan. Nah, nanti gue bisa ngambil gambar sekali, tapi nanti dengan 8K itu bisa untuk axial cutting di post pro misalnya. Nah, ya gue harus tahu nih alat-alat yang bisa memudahkan gue, dan yang pertama itu memudahkan gue, kemudian untuk post house juga bisa dikasih ruang bekerja yang lebih banyak kan. Dan yang jelas ya setiap alat kan punya kelebihan masing-masing kan, kekurangan masing-masing juga kan. Yang gue bilang tadi, mirrorless walaupun mungkin sekarang teknologinya bisa sampai 6K kan, tapi kan sensor itu kan macam-macam ya teknologinya, kayak yang mirrorless tertentu yang full frame sensor itu kalau buat fish panning itu kan dia bakal ada distorsi itu. Kalau di garis lurus itu nggak bisa kalau di untuk film action, tapi kalau buat drama oke misalnya kan. Terus kalau misalnya kita syutingnya untuk komersial yang warnanya itu lebih colorful kan, nah berarti gue harus nyewa kamera yang paling enggak bit-nya itu 10 bit misalnya kan. Nah gue harus tahu tuh kelebihan kekurangan tiap-tiap kamera itu suits for our production apa enggak gitu sih yang gue pertimbangkan. Oke. Nah, lanjut nih. Ini tadi ada pertanyaan juga. Kan abis syuting, biasanya abis itu pasti masuk langsung ke post production kan. Nah, perannya DP di post production itu ngapain aja? Oke. Kalau DP ya di post production dia tentunya jadi supervisor. Jadi kalau ke director jadi pengingat lagi nih. Jadi pengingat ini filmnya mau dibawa kemana nih looknya tuh. Nah, misalnya kalau di film, biasanya kalau di film yang bener, produksi film yang bener ya, yang waktunya oke, itu harus ada yang namanya test cam. Jadi satu hari yang benar-benar kita itu kumpul bareng nih semua tim produksi, semua divisi. Kita dedikasikan satu hari untuk ngambil gambar sampai kita nemu nih look yang kita mau nanti untuk ke outputnya. Nah, biasanya ada yang namanya di IT kan. Nah, di IT itu kalau yang bener kan dia nanti waktu test cam itu dia ngalot satu beberapa profil gambar, atau dia juga kadang juga kerja sama colorist kan, atau ada di IT yang emang dia juga punya stok look dari stok film emulasi itu kan. Nah, itu di test cam itu, di hari test cam itu kita nyari look yang pengen kita mau nih sampai dapat nih. Nah, nanti kalau udah test cam udah oke, udah syuting kan. Nah, nanti kan sampai ke yang benar sih seharusnya sampai nanti masuk ke post house juga, dites nih sama colorist tuh. Nah, kalau itu udah dapet ya itu nanti waktu di post house si DOP kerjanya sebenarnya lebih gampang sih. Tinggal yang tadi yang look udah dapat waktu test cam itu tinggal di situ di load lagi istilahnya kan. Kalau misalnya ada improvement ya jadi lebih gampang. Kita nggak perlu istilahnya nggak perlu nyari warna film lagi, karena udah dari awal kita udah tahu tujuannya mau kemana film itu. Gitu. Oke. Jadi lebih kayak sebagai pengingat ini ya, ngasih tahu sebenarnya kayak konsultan juga jadinya ke director mau warna yang seperti apa gitu kan. Nah, sama kan DOP kan biasanya kan bikin color palette-nya kan, untuk pencahayaannya, terus kontrasnya juga kan dia kan juga udah di-define tuh di awal tuh. Nah, dia berbekal itu juga color palette itu waktu di post-house ke coloristnya dia ngasih tahu tuh, ini color palette kita kayak gini nih gitu. Jadi pengetahuan warna itu seorang DP juga harus ngerti. Kan teori warna kan banyak banget tuh. Ada monokromatik segala macam, itu ya seorang DP harus ngerti. Oke. Nah, ini gue tadi juga sempat bahas soal pemilihan kamera. Gue pengen balik ke situ. Lo pernah nggak sih ngalamin kayak perdebatan sama director soal kamera? Jadi misalnya director tertentu tuh pengen udah kita shoot pakai Alexa Mini aja gitu misalnya, atau pakai mirrorless aja. Ya, mostly director mempercayakan ke gua
untuk kapasitas bahwa gua seorang DP pasti tahu lah untuk setiap kamera balik lagi pasti punya karakter masing-masing dan punya output masing-masing yang nanti bakal cocok untuk kebutuhan visual storytelling yang diinginkan oleh sutradara seperti apa. Ya kalau selama ini sih gue belum sampai segitunya, tapi biasanya yang jadi bahan perdebatan pemilihan kamera itu justru sama tim produksi ya biasanya. Gitu, Iya. Waktu gitu. Pasti itu. Ya, nah, ya ujung-ujungnya ya udahlah ngikutin budget aja. Jadi ya sutradara ya udahlah ngikut budget aja, kayaknya pakai kamera ini selama lu lensanya mungkin diatasi dengan lensa yang lebih bagus atau diatasi dengan teknik pencahayaan yang lebih bagus. Nah, jadi ya bisa diatasi dengan gue sebagai DOP kapasitasnya untuk tahu tentang segala macam yang per kameraan, per lensaan, per lightingan, yang intinya si director kan dia pasti nggak balik lagi nggak sampai, biasanya nggak sampai sedetail itu ngerti gitu loh. Jadi biasanya otoritas si DP pasti lebih diterima gitu lah. Oke. Nah ini ngomong-ngomong soal alat nih, gue sering denger ya, ini rahasia umum dunia iklan sih. Banyak yang bilang tuh di dunia iklan kita sering DP tuh sering nyewa alat yang lebih dari yang dipakai, ngerti nggak? Jadi nah itu bener nggak sih kayak gitu? Lo kayak gitu nggak? itu gue pernah ngalamin, itu awal-awal karir gue sebenarnya. Oh iya. Nah ini kalau menurut gue ya, ini bagian dari yang gue bilang tadi, attitude si seorang DP ini. Jadi gimana seorang DP yang dan tadi managerial skill kan, gimana dia sewa alat itu, gimana dia memakai alat itu benar-benar yang mendeliver sesuai storytelling yang pengen dicapai, sesuai kita tujuannya mau kemana. Kalau kita ngomongin mungkin produksi web series atau iklan yang harian, bukan web series yang harian yang cuma iklan sehari syuting, mungkin kayak sewa alat yang misalnya gua sewa Sky Panel nih, mungkin 1,5 juta sewa sehari, mungkin kalau iklannya budgetnya 400 juta, 500 juta atau bahkan 1 miliar mungkin kan nggak begitu berasa kan, mungkin produser juga nggak nih di list alat gua nyewa ini tapi nggak kepake. Tapi kalau udah ngomongin film layar lebar yang produksinya sampai belasan hari sampai puluhan hari, wah ini bahaya sih kalau ketahuan lu kemarin sewa alat ini tapi nggak pernah lu pakai, ini buat apa nih, gaya-gayaan doang nih. Ya ujung-ujungnya lu bisa jadi lu nggak bakal di calling lagi, lu bakal di blacklist sama PH itu bahkan mungkin kan. Jadi managerial skill ya harus dituntut baik sih KDP ini. Iya, biasanya di dunia iklan tuh kita melakukan itu tuh banyak yang bilang gara-gara kliennya ngerasa udah ngeluarin budget sekian, jadi kita mesti show off alat-alat lah gitu di show off banget ya. Iya, show off set. Lihat garang gitu. Pas masuk set, kliennya langsung ngeliat, anjir banyak banget alatnya nih. Lightingnya, padahal nggak tahu dipakai atau enggak. Iya, itu jadi jadi kliennya merasa bahwa dengan mengeluarkan budget segitu ya berarti harus alatnya kita harus wah kan. Nah, tapi kadang juga ujung-ujungnya waktu klien ini cerita lucu yang sering terjadi sih, waktu klien udah nggak ada di set, misalnya ngambil gambarnya cuma handheld, ya udah gimana biar cepet, nggak usah ditambelin macam-macam, nggak usah ada monitor, nggak usah ada baterai filmon yang segede gaban. Kadang cerita lucu, kadang sering terjadi tuh kayak gitu tuh. Yang penting terlihat garang dulu kan, wirelessnya cuma segini tapi rignya segede gaban gitu kan. Sering terjadi sih. Gue mau nanya ini deh, kalau misalnya budget lo terbatas nih, kayak lo mending belain kamera, belain lensa, atau belain lighting? Kalau budget terbatas ya, pertanyaannya sulit nih. Kalau gue sih, aduh ini pertanyaan yang sulit dijawab. Kalau gue sih, gue harus analisa dulu nih.
untuk misalnya gua analisa dari scene-nya seperti apa. Misalnya scene-nya outdoor ya, exterior shot misalnya. Terus itu kita bisa memanfaatkan cahaya dari Tuhan misalnya kan, cahaya ilahi kan. Ya mungkin berarti gua bisa berarti lebih menitik beratkan untuk gua nyewa kamera yang lebih proper, lensa yang lebih proper. Gua nggak perlu sewa lighting, mungkin gua cukup pakai polyfoam, pakai reflektor, atau pakai light modifier lain gitu kan. Ya gua harus analisa sih, seorang DP harus bisa menganalisa kebutuhan scene ini butuh apa yang lebih dititik beratkan gitu. Gua lihatnya di situ sih. Oke Mas Gun, ini kita masuk ke ini ya, pertanyaan dari teman-teman nih, udah ada masuk beberapa nih. Gue bacain ya. Oke. Gue sambil buka Instagram. Nah, ini yang pertama nih, menjaga continuity itu apakah termasuk job desk dari DP? Oke. Sebenarnya itu aja ya pertanyaannya ya. Iya. Oke. Kalau di produksi terutama naratif filmmaking, iklan juga sih pasti kan ada bagian script supervisor kan, orang yang dia emang udah tugasnya untuk menjaga continuity gambar kan. Tapi juga si DP juga harus ngerti continuity juga. Nah, kalau gue ya biasanya ya, kalau misalnya syuting sampai misalnya ya banyak terjadi kan syutingnya misalnya di indoor tapi kita harus ngejar outdoor dulu, indoornya belum selesai, kita ya udah harus balik lagi. Nah, itu gue pasti harus, walaupun si script supervisor dia udah nge-capture si shot yang sebelumnya, scene sebelumnya, tapi kan dia nggak tahu tuh penataan lightingnya, posisi lighting itu di mana. Tadi gue lightingnya natanya di mana, dimmernya berapa, filter yang gue pakai berapa, itu kan dia nggak tahu tuh. Nah, tugas gue itu seorang DP juga harus ngerti. Oh ini lighting tadi key-nya dari sana, backlightnya dari sana, dimmernya sekian, filter yang gue pakai sekian, itu gue harus tahu sih. Jadi DP harus ngerti. Tapi sekarang lebih dipermudah lagi ya mungkin ya, kan ada external recorder tuh. Nah ini tips sih. Jadi gue pakai external recorder kayak Atomos Ninja atau Blackmagic Video Assist. Nah gue rekam tuh misalnya hari ini syutingnya di set indoor ini, interior scene yang harus dilanjutkan di hari ke sekian yang jedanya jauh banget kan. Nah gue misalnya ternyata scene-nya harus continuity banget nih sama yang sekarang gue ambil. Nah gue rekam tuh di recorder gue nih di Atomos atau di Blackmagic Assist. Gue rekam dengan karena kan itu kan cuma buat gue ngecek continuity ya. Jadi gue rekamnya pakai yang kualitas kompresinya yang nggak terlalu gede lah, jangan yang ProRes HQ tapi yang misalnya ProRes LT misalnya kan. Nah itu juga cukup membantu gue, soalnya kalau gue nanti di syuting shoot day yang berikutnya yang untuk melanjutkan scene yang sekarang gue ambil, kalau harus minta ke anak script supervisor kan cukup makan waktu juga. Dia harus nyari-nyari dulu kan. Nah gue kan udah ada rekaman di recorder gue tuh, nah itu membantu gue juga itu. Oke, itu jawabannya ya berarti ya. Jadi kalau script konti lebih generik gitu mungkin ya, ngafalin konti-kontinya. Tapi DP justru lebih bisa bantuin ngafalin setup lightingnya gimana, setup kameranya gimana. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, ini juga menarik sih menurut gue nih. Dari perspektif DP, apa hal terpenting yang harus diperhatikan produser atau sutradara saat merekrut DP? Jadi kayak anggapannya lo berpikir sebagai sutradara atau DP yang mau sutradara atau produser yang mau merekrut DP, ya apa yang menurut lo yang harus dipertimbangkan gitu? Itu kalau dari perspektif seorang sutradara atau produser ya berarti ya. Harus lihat showreel gitu sih. Seorang DP kan pasti punya showreel tuh. Nah si director kan pasti tahu nih outputnya mau seperti apa, look filmnya mau seperti apa. Nah dia harus tahu nih si DP punya portfolio seperti apa dari showreel itu. Nah showreel ini yang jadi bahan jualan seorang DP nih. Kalau nggak punya DP repot nih, kita mau jualan.
Kayak brosurnya gitu ya, showreel Lihat tuh. showreel. Ada lagi nggak abis itu selain showreel? Selain showreel, ya track record ya mungkin ya. Jadi mungkin si DP ini, ya tadi gue balik lagi, DP ini punya attitude seperti apa kan, karena ini bikin film, bikin iklan yang produksi gede kan, itu kan kerja kolaboratif. Walaupun portfolionya oke, showreelnya oke, tapi kalau ya ini kan dunia perfilman di Indonesia apalagi itu kan sebenarnya ya agak sempit ya, orang-orangnya ya itu aja gitu loh. Kalau ada satu orang yang dia attitude-nya nggak bagus ya itu sebenarnya bisa langsung tahu tuh ya, itu portfolio itu showreel itu terus sama attitude dia harus bagus. Nah ini nyambung juga nih ke pertanyaan. Ada juga yang nanya, kalau misalnya gue DP baru, bukan DP baru ya, berarti gue lulus pengen jadi DP, tapi gue belum punya portfolio, gue belum punya showreel. Gimana nih, gue harus ngapain gitu? Oke. Masih belum punya portfolio sama sekali ya intinya ya. Iya. Kalau gue sih, kita kan ini kita punya kemudahan, ada era sosial media loh sekarang ini loh. Banyak DP, banyak director, banyak production house. Kayak misalnya Entelope sendiri, Studio Entelope kan punya akun Instagram kan. Dan misalnya gue ya, fresh graduate dari satu sekolah film misalnya kan. Gue kan bisa minta magang lah, yang intinya dari situ lu bisa bikin portfolio baru dulu, untuk lu bahan jualan gitu loh. Jadi ya lu manfaatin sosial media itu sebaik mungkin. Lu deketin DP siapa, lu ngajak ngobrol, pasti ada lah nyantol lah. Nggak mungkin sebanyak itu DP yang mereka jual mahal. Lu siapa sih? Lu juga harus intinya sama-sama tahu lah, kalau lagi mencoba untuk terjun ke satu dunia kan, kita harus jangan profit oriented banget lah. Kalau menurut gue ya, cobalah magang dulu misalnya ke Studio Entelope, siapa tahu habis itu ternyata Jason lihat keren nih orang nih, gue tarik untuk in-house nih misalnya nih. Kan kita bisa manfaatin, salah satunya sih itu sih kalau gue. Iya, sosial media sih ya, bener ya. Ada sekarang. Nah, ntar gue cari pertanyaan lagi nih. Nih ada pertanyaan lagi. Sepenting apa color palette digunakan saat syuting, wajib atau enggak? Mungkin pertanyaannya lebih kayak ini kali ya, kayak ngedesain color palette itu sebelum syuting, itu penting atau enggak? Kalau gue sih penting ya, karena itu kan jadi salah satu bahasa kan kita kan ada namanya storyboard ya. Storyboard itu juga salah satu bahasa yang universal untuk di perfilman, biar semua orang itu bisa memahami apa yang pengen dicapai oleh si sutradara, filmnya mau dibikin seperti apa. Tapi kan storyboard kan dia kan nggak spesifik ke look warna film itu kan. Nah, color palette itu yang jadi acuan spesifik bahasa warnanya yang bakal nanti dipahami oleh semua orang yang punya tanggung jawab untuk ikut nge-build daripada look visualnya dari film ini. Jadi kalau menurut gue sih penting, DP harus punya kemampuan untuk bikin color palette itu. Teori warna dia harus ngerti. Dan itu di setnya di awal ya, di preparation. Di awal di pre-production, di preliminary. Iya, justru itu gunanya tadi still conference kan, ngobrol sama departemen lain biar jadi satu visi. Betul. Ini ada pertanyaan juga. Apa tanggapan Mas Gun mengenai shot yang dibuat long take kayak di film 1917? Menurut lo gimana? Sinematografi di 1917. Kesannya, kalau tanggapan gue ya, kesannya simpel, tapi itu ribet asli kan. Kita bener kan, kita gimana caranya ngambil gambar sepanjang itu dengan koreografi yang timingnya itu benar-benar pas. Kita kan harus, ya gue bilang tadi balik lagi, ini kan kerja kolaboratif kan, gimana biar
kamera movement ke arah sana, tapi juga timing si talentnya pas. Kemudian untuk belum lagi nanti urusan kita naruh lampunya gimana biar nggak bocor, itu luar biasa untuk effortnya sih kalau menurut gua. Jadi long take walaupun kesannya ini kayak orang nggak niat ya bikin film kok, cuman satu shot panjang gitu kan. Tapi itu effortnya luar biasa sih untuk koreografinya itu loh. Itu kan bukan satu hal yang main-main gitu. Matematikanya ya, itu matematis banget sih menurut gue filmnya. Matematikanya. Iya, apalagi ada yang ini nih yang gue impress banget, si Pak D. Roger Deakins ini bikin lampu loh. Itu 2000 lampu tungsten loh itu. Itu tinggi riggingnya itu setinggi gedung 5 lantai itu, bro. Lu inget kan adegan yang itu yang bakaran gedung kebakar tuh? Itu gila banget sih. Dia sampai di umur 70 dia memikirkan hal seperti itu, bikin mahakarya kayak gitu. Gua pengen banget tadi di umur, kalau bisa sebelum gua umur 70 bisa bikin sekeren Pak D. Roger Deakins. Yang gue suka dari Roger Deakins ini sih, dia ya tadi itu bener, kayak dia bikin semua looks-nya itu kelihatan simple, kayak natural banget, kayak nggak pakai lighting. Bahkan dia sering banget bikin film tuh seolah-olah kita ngira itu nggak pakai lighting, tapi kalau lu ngelihat behind the scene-nya, wah itu lampu gede-gede di mana-mana gitu, dan lampu gede-gede gitu selalu dia. Iya. Dia dibantu dengan visual effect juga, tapi kan dia juga pasti komunikasi dengan si visual effect artisnya kan. Ini gua mau bikin gedung kebakar nih, bisa nggak nih kalau misalnya gua, mungkin ya bayangan gua mungkin si Roger Deakins ngomong gitu ke visual effect artisnya kan, bisa nggak kalau misalnya gua bikin tower setinggi ini, terus lu nanti bikin efek terbakar dari row yang lampu tungsten sebanyak 2000 yang gua bikin di rigging setinggi gedung 5 lantai itu. Pasti kan dia komunikasi dulu tuh sama si visual effect artisnya tuh. Iya, ada satu adegan lagi sih setelah itu yang flare, yang serangan udara itu loh, yang ada flare gitu. Iya. Itu kan gue ngeliat behind the scene-nya juga kan. Jadi dia sampai bikin maket untuk menghitung. Tadi matematika banget sih menurut gue film itu. Matematikanya banget itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang mirip juga sih. Soal long take, masih soal long take. Menurut lo impresi dari sebuah long take itu apa sih? Apa motivasi dari long take? Ini ada yang nanya. Motivasi long take, kalau motivasi long take ya, itu kan kita benar-benar jadi audiens yang lebih ngerasain langsung gitu loh. Jadi kan kalau orang kan nggak ada mata manusia kan, nggak ada vokalengnya kan, enggak. Kita nggak bisa ganti-ganti vokaleng mata kan. Jadi kalau dengan vokaleng dengan long take kan ya dengan pengambilan gambar yang sekali take panjang film itu kan kita benar-benar dijadiin audiens yang langsung datang dalam scene itu, dan kita bisa kayak seolah-olah ngerasain banget karena nggak ada pergantian vokaleng lensa tadi itu. Itu sih impresi yang gua capek dari gua long take. Oke. Lanjut nih ya ke paling gue pilih 2 pertanyaan terakhir ya, biar waktunya pas sejam. Ya, belum ada jam, perasaan lama banget. Udah mau sejam ini. Nah, nih. Boleh nggak sih ngakalin buat shot wide angle tapi pakai lensa fix? Oh, oke. Mungkin pemahaman dia fix itu adalah 50 mili mungkin ya. Kayaknya gitu sih. Ya, jadi ini harus di clearkan dulu nih. Jadi lensa fix itu fix focal length. Jadi banyak ini masih banyak terjadi. Jadi lensa fix itu tahunya adalah lensa 50 mili, lensa nitty-gritty itu. 35 bukan fix berarti ya? Yang nggak bisa di zoom in. Tapi mungkin di sini pemahaman dia lensa 50 mili itu ya berarti ya. Nah, 50 mili itu kan kalau misalnya di sensor Super 35 berarti kan dia hitungannya lensa apa ya? Normal lens ya mungkin ya. Standar telefoto. Kalau gua di film malah justru gua ngambil wide, justru pakai lensa tele gua mundurin. Lensa tele buat ngambil wide shot.
Pertanyaan dia tadi gitu kan, Iya. nggak buat lensa nifty lensa fix buat ngambil wide shot kan, iya kan? Betul. Nah, misalnya nih, gue pakai kalau adegannya wide shot, gue pakai lensa wide, pakainya misalnya 24 mili sensornya, sementara gue pakai full frame, itu kan jadi rusuh banget nih environmentnya itu, surroundings dari subjek misalnya ada 2 orang nih lagi dialog nih, kan kita storytellingnya mungkin kan lebih attentionnya harusnya tuh lebih ke 2 orang yang lagi dialog nih. Nah, kalau pakai lensa wide kan jadi kita backgroundnya, perspektifnya terlalu luas nih. Jadi yang tidak perlu dilihat oleh audiens jadi rusuh banget. Jadi semuanya jadi fokus gitu loh. Jadi kalau gue sih harus lihat dulu ya. Tapi ini bisa terjadi, boleh juga pakai lensa wide untuk ngambil gambar wide. Kalau misalnya nih ada 3 adegan ya, 3 babak nih misalnya, yang babak pertama misalnya ada 2 orang cowok cewek misalnya masih belum terlalu berkenalan nih misalnya kan, mereka masih lagi malu-malu gitu kan. Nah, masih awal dari film nih. Nah, gua bisa tuh pakai lensa agak wide, misalnya pakai lensa 35 mili. Nah, nggak apa-apa, mereka berdua kan masih kita perkenalkan dengan surroundingsnya kan. Tapi begitu gua udah mulai masuk ke babak kedua misalnya, mereka udah mulai akrab nih. Nah, mereka karena larut dalam dunia mereka berdua, gue mulai kompres tuh perspektifnya, backgroundnya. Jadi gue pakai lensa normal, misalnya pakai 50 mili, gue mundur. Kan backgroundnya jadi agak lebih blur kan. Nah, kemudian begitu mereka berdua udah benar-benar intim gitu kan istilahnya, dan dunia sekelilingnya itu cuma pemanis doang, ya udah gue pakai lensa telefoto, misalnya pakai 85 atau 135, tapi gue mundur. Jadi benar-benar fokus dari penceritaannya itu di mereka berdua gitu sih. Jadi ya balik lagi, tergantung lu mau storytellingnya mau kemana, visual storytellingnya kemana. Jadi bisa di-convey dengan lensa yang fokalnya berapa gitu. Jadi harus tahu itu. Ya, berarti balik lagi ke visual storytelling ya sebenarnya. DP kalau ditarik semuanya sebenarnya balik lagi semua ke visual storytelling ya. Betul. Oke, konsepnya. Itu aja pertanyaan tadi itu pertanyaan terakhir Mas. Sebelum gue tutup, ini pertanyaan terakhir dari gue. Gue pengen nanya siapa sih DP favorit lo, baik dalam atau luar negeri? Tadi tuh Roger Deakins luar. Ya dia aja di umur gitu ya 70 tahun tapi dia bisa bikin mahakarya itu. Gua pengen sih kalau bisa sebelum umur itu balik lagi gua bisa bikin mahakarya gitu. Oke, itu aja Mas Gun. Dalam negeri Boleh dalam negeri. Dalam negeri banyak. Ya gimana kan? Dalam negeri siapa? Satu. Oh, banyak lah. Di dalam negeri kita keren-keren banyak. Oke, ya udah itu aja Mas Gun. Thank you udah mau berbagi di bareng-bareng Studio Antelope.